Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا. Apa artinya jemaah? Hai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Kita sungguh berharap semoga Allah menggolongkan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, termasuk hamba-hambanya yang beriman, yang diteguhkan iman, yang diteguhkan hatinya, hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi husnul khatimah. Amin. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Ibu-ibu, apa artinya? Sudah beberapa kali disampaikan. Jazakallah khairan. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ucapkanlah oleh kalian perkataan yang benar, yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memperbaiki segala amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan siapapun yang menaati Allah dan Rasulnya dengan sungguh-sungguh, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia memperoleh kemenangan yang amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan terlebih di akhirat. Di dunia Allah beri husnul khatimah, puncak kemenangan di dunia. Di akhirat Allah jauhkan dia sejauh-jauhnya dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapapun yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia hamba yang beruntung, maka sungguh dia memperoleh kemenangan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berkenan untuk menjadikan kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita, hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa,
hingga kematian mendatangi kita, dan kita mendapatkan janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan di dalam ayat yang mulia tadi, yaitu kemenangan yang amat besar di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Apa kabar jemaah sekalian? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam majlis yang kita sungguh berharap majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya kita mendekatkan diri kepada Allah. InsyaAllah kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan secara khusus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta berdoa kepada Allah dengan berbagai permohonan yang tentunya bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, mendatangkan kebaikan dan keselamatan untuk dunia dan akhirat kita. Termasuk kita akan mendoakan salah satu jemaah kita, yaitu Ibu Adiwati binti Haji Hasan Abdul Haq, istri dari Bapak Usdarman, yang saat ini sedang diuji penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendoakan beliau tentunya dengan doa terbaik, tidak hanya untuk beliau tapi juga untuk kaum muslimin yang juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang sama, yaitu penyakit. Saya ingin bimbing jemaah sekalian, mohon izin Pak Kiai dan para jemaah, saya baca satu kali Sayyidul Istighfar, kemudian diikuti. Bismillah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita lanjutkan dengan zikir yang fadilahnya mencukupkan dari seluruh zikir yang kita baca sejak setelah salat subuh hingga terbitnya matahari. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata
ومداد كلماته. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin kita cukupkan dengan kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca 10 kali. Cukup masing-masing saja karena sudah hafal insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المؤمنين على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب المؤمنين على طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف مرضى عبدك أبي وادي بنتي حسن الحق وأمراض المسلمين والمسلمات وأمراض أبناء المسلمين وبنات المسلمات. أنت الشافي أنت الشافي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها والمسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. 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 وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala
berkenan untuk mengabulkan seluruh permohonan dari kita semua sebagai hamba-hambanya yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita merasakan ketentraman di dalam hati kita? Apakah kita merasakan jiwa yang tenang? Kalau keadaan itu yang kita rasakan, maka bersyukurlah kita, karena Allah Subhanahu wa taala menyucikan jiwa hamba-hamba yang dikehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan ketentraman, ketenangan, kenikmatan di dalam beribadah ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu, hamba-hamba yang beriman itu, hati-hati mereka senantiasa tentram, senantiasa tenang, jiwa mereka tenang. Disebabkan apa? Disebabkan mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah sungguh-sungguh, baik dengan lisan, dengan melakukan berbagai ibadah yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan ketenangan, ketentraman yang sejati, bukan ketentraman, ketenangan, kenikmatan yang semu. Kenapa? Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mencarinya dari selain Allah. Ada sebagian orang ketika mendapatkan masalah, ketika dirinya stres karena berbagai persoalan yang dihadapi, atau ketika dia sakit, lalu dia dan keluarganya pergi jalan-jalan, berkreasi, bertamasya. Kalau bahasa sekarang, feeling. Dia berharap mendapatkan ketenangan, dia berharap mendapatkan kepuasan, ketentraman. Apakah didapat? Didapat, tapi sebentar. Setelah dia tidak lagi berada di tempat itu, setelah dia meninggalkan apa yang dia lakukan dengan berharap hatinya mendapatkan ketenangan, selesai. Tapi kalau kita mencarinya dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun persoalan, apapun kesedihan, seberat apapun kesedihan, serumit apapun masalah, kalau hati kita, diri kita bertawakal kepada Allah, yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan kita, dengan anggota tubuh kita, kita melakukan salat, kita melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya, maka pasti janji Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 itu kita dapatkan. Karena yang berjanji adalah Allah. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benarnya. Sementara janji syaitan, janji iblis, fa
fa akhlaftuhu, kata iblis di dalam surah Ibrahim ayat 22. Aku ingkar, aku berjanji kepada manusia. Mereka digoda dengan berbagai kenikmatan dunia, digoda dengan berbagai syahwat. Iblis menjanjikan bahwa mereka akan mendapatkan hidup yang bahagia. Fa akhlaftuhu, sesungguhnya itu tidak benar, kata iblis. Dan itu akan dia katakan nanti di mana? Bukan di dunia, tapi nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan para penghuni neraka, di hadapan para pengikutnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam surah An-Nur ayat 21. An-Nur apa artinya? Cahaya. Ada makna, ada arti yang hissi. Hissi itu yakni bersifat materi. Ada artinya maknawi, non materi. Yang bersifat hissi, betul-betul cahaya. Yang bersifat maknawi, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat memerlukan kedua-duanya, cahaya dan petunjuk Allah. Siapapun hamba yang dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak memperturutkan hawa nafsunya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan cahaya di wajah, cahaya di dalam hati. Ini yang bersifat hissi. Cahaya di dalam hati, cahaya kelak di alam barzakh, di alam kuburnya. Cahaya ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Cahaya ketika dia berada di atas sirat, di atas jembatan, di atas jahannam, yang apinya begitu hitam, gelap, saking panasnya. Dia membutuhkan cahaya itu untuk melewati sirat. Dan cahaya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun petunjuk. Kita semua membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar segala aktivitas kita, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, diberikan petunjuk, diberikan ketepatan, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan, sehingga kita mendapatkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah An-Nur ayat 21. Nanti dibuka ya ibu-ibu. Ini ibu-ibu majelis ta'lim juga kan? Ya, dibuka surah An-Nur ayat 21. Bapak-bapak juga sama. Nanti tidak hanya membaca tapi juga mentadabburi. Tilawah. Kalau qiraah hanya sekedar membaca saja. Kalau tilawah diikuti dengan tadabbur, diikuti dengan yang mempelajari kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la tattabi'u khutuwatis syaitan." Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan di dalam menggoda manusia tidak hanya satu langkah, tidak hanya 1000 langkah, lebih dari itu. Digoda dari arah depan, digoda dari arah belakang, digoda dari atas, dari bawah, dari samping kanan, samping kiri, dari seluruh penjuru. Itulah disebut langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi kalau kita sudah merasa Pak, syaitan menggoda kita, syaitan mengarahkan kita untuk ikut ya, langkah-langkahnya, segera minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena syaitan itu hanya menggoda saja, bukan
Kalau jurang ini bukan mendorong dia, ya, artinya yakni mencelakakan dia, ya, hingga betul-betul jatuh ke jurang itu, tidak, tapi hanya sekedar yakni membisikkan saja. Urusan jatuh ke dalam jurang itu kembali kepada sifat jiwanya, keadaan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan di dalam ayat yang mulia itu, "Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Maka dan siapapun orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan itu, sungguh syaitan itu selamanya menyuruh kepada perbuatan keji dan munkar, perbuatan dosa, perbuatan buruk, segala perbuatan yang dipandang buruk oleh syariat, yang menimbulkan dosa, berbagai maksiat, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menuntut ayat yang mulia ini, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allaha yuzakki man yasha wallahu wasi'un 'alim." Sekiranya Allah tidak memberikan karunia dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak ada satupun orang di atas muka bumi ini, hambanya di atas muka bumi ini, yang bebas dari dosa dan maksiat. Yang bebas dari dosa dan maksiat. Artinya apa? Ada sebagian orang, dia melakukan berbagai kemaksiatan, berbagai perbuatan dosa, sampai dia diwafatkan, dia membawa segala dosa itu, semua dosa itu. Artinya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berbicara di luar orang kafir, ya. Kalau orang kafir jelas. Ini berbicara umat Islam yang hobinya melakukan berbagai kemaksiatan. Dia rindunya itu untuk melakukan maksiat, bukan rindunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai matinya dia belum bertobat dan membawa segala dosa. Ada di antara umat Islam yang demikian. Tapi ada juga dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, tapi dia bersegera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali melakukan ketaatan kepada Allah. Sampai dia berjuang demikian hingga dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Itulah jiwa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu samii'un 'alim." Akan tetapi Allah menyucikan jiwa hamba-hamba yang dikehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan jiwa-jiwa kita, menyucikan jiwa keluarga kita, anak keturunan kita, sehingga kelak Allah Subhanahu wa taala menyeru jiwa kita dengan panggilan tertinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 20 sampai 30 atau ayat yang terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah.
disebut oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa. Kenapa jemaah sekalian? Karena ruh masih berada di dalam jasad. Disebut jiwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam kitab At-Tadhkirah. Disebut jiwa dikarenakan ruh masih berada di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram, karena senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyeru roh, tapi menyeru jiwa, memanggil jiwa. Karena ketika kita melakukan berbagai ibadah, ketaatan, kita meninggalkan perbuatan dosa, ataupun kalau terjerumus ke dalam perbuatan dosa kita bertobat kepada Allah, yang melakukannya bukan hanya roh, tapi juga jasad yang di dalamnya ada ruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang senantiasa menikmati manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada juga jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Kalau dia melakukan keburukan, perbuatan dosa, nggak ada penyesalannya, nggak ada penyesalan. Mungkin penyesalannya di bibir, tapi hatinya nggak menyesal. Sebagaimana perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang kafir misalnya, atau orang-orang yang fasik, yang selalu bermaksiat kepada Allah tapi tidak bertobat kepada Allah, nggak menyesal di dalam jiwanya. Itulah disebut dengan nafsu ammaratu bisu. Di dalam surah Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Nabi Yusuf alaihissalam berkata, ini dalam sebagian tafsir disebutkan demikian, "Wa ma ubarri'u nafsi," dan aku tidaklah merasa diriku bebas dari kesalahan-kesalahan. Maksudnya kesalahan-kesalahan kecil. Untuk para nabi, untuk para rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah jaga dari kesalahan besar, maksudnya dosa besar. Tapi kesalahan yang kecil, kekeliruan yang sifatnya kecil, bisa saja dilakukan oleh para nabi dan rasul. Tapi Allah akan langsung memberikan teguran kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling mulia, hamba yang paling suci hatinya, yang paling bertakwa kepada Allah, tapi juga tidak lepas dari kekeliruan, kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sahabatnya yang buta ingin bertanya persoalan agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berbicara dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Nabi minta supaya dia menunggu, tapi Allah langsung menegurnya. Ini kesalahan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan orang kafir tersebut? Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan, berharap mereka beriman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menginginkan kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada sahabat ini untuk menunggu, karena sahabat ini sudah masuk Islam. Insya Allah sudah mendapatkan
rasa aman di dalam jiwanya. Dia mendapatkan petunjuk Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Abasa. Wa ma ubarri'u nafsi, kata Nabi Yusuf alaihissalam, dan aku tidaklah menyatakan bahwa diriku bebas dari kesalahan-kesalahan. Maksudnya kesalahan kecil. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammaratun bisu itu selalu senantiasa mengajak seseorang untuk melakukan berbagai keburukan, untuk melakukan berbagai perbuatan dosa. Itu nafsu ammaratun bisu. Keinginan atau disebut dengan hawa. Dalam bahasa Arab, keinginan jiwa itu disebut dengan hawa. Dengan huruf hanya hurufnya H besar, hawa. Kalau H kecil itu ibunda kita, istri Nabi Adam alaihi salam, Hawa alaihi salam. Keinginan jiwa untuk selalu berbuat keburukan, tidak menyesali perbuatan buruknya itu, itulah nafsu ammaratun bisu. Sedangkan level berikutnya itu ada nafsu lawwamah. Nafsu yang senantiasa mencela, menyesal. Maksudnya apa? Apakah nafsu ini baik? Baik, jamaah sekalian. Nafsu lawwamah ini nafsu yang baik. Bisa jadi saat ini ketika kita berada di masjid, nafsu kita, sifat jiwa kita mutmainnah, tenang, tentram, tidak ada keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lurus semuanya. Istiqomah hati dan iman kita. Tapi ketika berada di luar, luar biasa godaan syaitan. Luar biasa, ya. Yang profesinya pedagang, profesinya di pasar, bisa jadi digoda oleh syaitan untuk berbuat curang, untuk yakni mengurangi takaran timbangan dan seterusnya. Maka ketika seorang hamba keadaan jiwanya melakukan maksiat, katakanlah melakukan perbuatan dosa, dia orang beriman, tapi dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat. Lalu setelah melakukan dosa itu, jiwanya menyesal, jiwanya mencela. Kenapa kamu berbuat maksiat? Kenapa melakukan maksiat? Dan seterusnya. Ada penyesalan di dalam jiwa. Jiwa mencela perbuatan dosa itu. Itulah nafsu lawwamah. Ini baik. Ketika di dalam jiwa itu ada sifat demikian. Kenapa? Karena insya Allah kalau penyesalan itu benar, penyesalan itu jujur, akan membawanya kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan segera bertaubat kepada Allah. Begitupun ketika misalnya kita dalam melakukan kewajiban tidak tepat waktu, katakan melalaikan kewajiban. Contoh misalnya tidak sholat tepat waktu karena katakanlah ada urusan sehingga menunda-nunda, sengaja menunda-nunda pelaksanaan waktu sholat. Ada penyesalan di dalam jiwa, itu namanya lawwamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Aku bersumpah dengan jiwa yang terus mencela, terus menyesal. Maksudnya mencela tadi, mencela perbuatan dosa yang dilakukan. Menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Menyesali karena sudah melalaikan kewajiban. Tidak melakukan kewajiban itu tepat pada waktunya. Sholat tahajud yang biasanya jam 2:30 misalnya, tiba-tiba bangunnya jam 4 kurang 15. Ada penyesalan. Kenapa bangunnya jam 4 kurang? Padahal jam 2:30 tadi sudah bangun. Terus tidur lagi. Dari toilet tidur lagi.
bangun-bangun jam 4:15, pasti ada penyesalan. Itulah lawamah. Insya Allah, kalau nafsu lawamah ini bisa ditempatkan dengan benar, penyesalan itu kemudian mengarahkan kita kepada perbaikan, itu baik sekali. Yang tidak baik, kalau dia menyesal, tapi kemudian dia tidak segera memperbaiki perbuatannya, ini tidak baik. Dan yang terakhir adalah nafsu mutmainnah yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Fajr tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang istiqomah. Jemaah sekalian, doa yang tidak boleh tidak kita harus senantiasa mohonkan kepada Allah adalah kita bermohon kepada Allah agar diberikan istiqomah. Diberikan istiqomah, keteguhan hati, keteguhan jiwa untuk yakni senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk yakni taubat. Taubat itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah adalah orang yang tidak menunda-nunda taubat. Kalau dia sudah terlanjur berbuat dosa maksiat, baik karena keburukan lisannya ataupun keburukan perilaku, perbuatan dosa yang dilakukan oleh tubuhnya. Keburukan lisan, contohnya mencela, yakni mengumpat, misalnya riba, membicarakan keburukan orang tidak di hadapannya, memfitnah dan seterusnya dan seterusnya. Keburukan perilaku, menipu, mencuri, berzina, korupsi dan seterusnya, durhaka kepada orang tua. Mohon kepada Allah agar hati iman diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang enggak boleh yang ditinggalkan. Setiap hari, setiap selesai sholat atau di dalam sujud, di dalam sholat kita berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Rabbmu dengan puas dan di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau wahai jiwa ke dalam golongan hamba-hamba, yaitu hamba-hamba Allah dari kalangan para nabi, para rasul. Bukan kemudian menjadi nabi dan rasul, tidak. Maksudnya di dalam barisan mereka alaihi wassalatu wassalam, di dalam barisan para pengikut Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam yang menaati Allah dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghuni surga, penghuni neraka itu tidak ruh saja yang dimasukkan, tapi disertai jasadnya. Artinya ruh yang berada di dalam jasadnya. Allah satukan kembali ruh dan jasad itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika di dunia dia berbuat ketaatan ataupun berbuat kemaksiatan, bukan hanya ruhnya, tapi disertai dengan jasadnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan balasan yang sempurna, yaitu surga ataupun neraka. Dan jiwa, ruh dan tubuh juga ikut merasakan. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang memberikan isyarat tentang hal itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah di pertemuan mendatang kita akan kembali mentadabburi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Kita akan melanjutkan yakni surah berikutnya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah menuntut ilmu ini, keberkahan ibadah yang mengalir untuk keluarga kita, untuk anak keturunan kita, untuk harta yang Allah titipkan kepada kita, dan
ibadah menuntut ilmu ini menjadi sebab hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbangan amal kita diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, keluarga, anak keturunan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tingkatan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada jemaah yang mau tanya, silakan. Dari ibu-ibu atau bapak-bapak, silakan. Izin Pak Ustaz, ini terkait dengan doa tadi. Kita sering mendengar dan selalu di dalam doa kita selalu diakhiri dengan doa ini yang dikenal dengan doa satu jagat. Nah ini kalau menurut ayat 201 surat Al-Baqarah itu doa Nabi dunia sana sampai dengan wakilnya kita. Namun di dalam ayat 200 itu hanya sampai dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, apabila kita menggunakan doa yang ayat 200 ini, kata Allah itu doa kita akan sia-sia. Mohon ucapan kosong. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya memohon taufik kepada Allah menjawab pertanyaan dari jemaah. Berkaitan dengan doa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201, ada perbedaan baik dari sisi kandungannya maupun dari orang yang membacanya, hamba yang membacanya, hamba yang menyampaikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat jemaah sekalian, nanti bisa dibuka sebelum dua ayat yang mulia ini berbicara tentang di antaranya ibadah haji. Dari ayat 196 sampai seterusnya, sebelum masuk yakni ayat yang menyebutkan doa tadi, itu berbicara tentang ibadah, terutama ibadah haji, termasuk umrah di dalamnya. Maka ada sebagian orang, ini kalau kita kaitkan dengan yakni ibadah, ada sebagian orang yang melakukan ibadah tapi niatnya semata-mata untuk mendapatkan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, mendapatkan kenikmatan dunia ini saja, yakni keuntungan dunia. Katakanlah dia berangkat haji semata-mata agar manusia, agar orang-orang di sekitarnya nanti yakni menghormatinya sebagai Pak Haji misalnya, Ibu Haji misalnya, dan seterusnya. Ada yakni niat demikian. Atau kalau dulu Pak, yakni berangkat ke tanah suci itu bukan hanya, ada sebagian bukan hanya untuk ibadah, tapi juga untuk berdagang, untuk berniaga, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Itu dari satu sisi ya, ibadah yang disebutkan di dalam ayat yang mulia. Tapi ada yang hamba-hamba Allah yang diberikan taufik ke dalam hatinya dalam beribadah betul-betul mukhlis, dia mengikhlaskan hatinya
karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ingin mendapatkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dunia dan akhirat didapatkan. Yakni kenikmatan di dunia Allah berikan, Allah cukupkan, Allah jadikan hatinya qanaah terhadap kenikmatan dunia. Sekecil apapun yang dia rasakan, hatinya puas, karena kenikmatan itu datangnya dari Allah. Begitupun dengan kenikmatan di akhirat kelak akan dia dapatkan. Tapi orang yang tadi ibadahnya bukan karena Allah, tapi semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Satu lagi jamaah sekalian, ini mohon maaf ya. Contoh misalnya ibadah, yaitu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibadah yang agung. Kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi ada sebagian orang mengamalkan salawat tujuannya agar hutangnya lunas misalnya. Tujuannya untuk mendapatkan kekayaan. Ada seperti itu? Ada jemaah sekalian. Salawat Jibril. Nah, bisa jadi karena memang pemahaman yang sampai kepada dia dari orang yang mengajarkan demikian. Jadi disampaikan yakni hal-hal yang jika dia mengamalkan salawat itu akan mendapatkan ini, perkara-perkara duniawi. Ada seperti itu. Apakah benar? Tentu tidak. Kita bersalawat, kita beribadah kepada Allah, niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, akan menghilangkan berbagai permasalahan yang dia yakni hadapi di dunia. Urusan-urusan dunianya, urusan-urusan ukhrawinya akan Allah berikan kemudahan, akan Allah berikan yakni pertolongan untuk bisa mencapainya, untuk bisa menyelesaikannya. Katakanlah masalah hutang tadi kan, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan salawat itu sebagai zikir yang didawamkan. Niatkan karena Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus sambil kita betul-betul yakni melihat kepada jiwa hati kita. Ini hati kita ini karena Allah atau tidak? Kita perbaiki. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setelahnya berdoa kepada Allah, mohon kemudahan, mohon kebaikan, mohon keselamatan dunia akhirat. Didapatkan? Pasti didapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah yakni menjanjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, takwa di sini ketika dia beribadah ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah takwa. Maka ketika seorang hamba itu bertakwa sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan, termasuk urusan-urusan dunia yang sesungguhnya urusan duniawi ini urusan yang mohon maaf ya, Rasulullah SAW menyebutkan ad-dunya mal'unah. Dunia itu hakikatnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat ini maksudnya apa? Jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, jauh dari rahmat Allah. Dunia itu mal'unah, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang berada di dalamnya, mereka senantiasa mengingat Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan seterusnya. Orang yang menuntut ilmu termasuk di dalam menuntut ilmu agama, sehingga dia mengenal Allah, lebih mengenal Allah, mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari agama Allah ini dengan benar, ataupun orang yang mengajarkan ilmu. Nah, mereka itulah yang selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala.
artinya Allah akan berikan kepada mereka karunia dan rahmat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Itu saja yang saya bisa jawab. Wallahu a'lam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan izinkan saya untuk berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannah, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina musibat ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalama wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammadin